Ya, soal ini berkaitan dengan kesejajaran. Salah satu ciri kalimat efektif. Kita lihat soalnya. Kelompok kata rasa saling peduli, saling mengasihi, dan saling menghormati pada kalimat dua bacaan di atas akan tepat jika diperbaiki menjadi. Oke, ada di kalimat kedua. Jawabannya apa? Ya, jawabannya yang E. Rasa saling memedulikan, saling mengasihi, dan saling menghormati. Kita lihat di kalimat kedua ada ketidaksejajaran antara unsur-unsurnya. Rasa saling peduli, ya, tidak menggunakan awalan, ya, langsung kata dasar peduli. Kemudian unsur yang kedua saling mengasihi, unsur yang ketiga saling menghormati. Ada ketidaksejajaran pada unsur yang pertama. Karena itu koreksinya adalah yang E. Peduli diganti menjadi memedulikan. Ketika diperinci, rasa saling memedulikan, saling mengasihi, dan saling menghormati. Jawaban E tepat. Kita lihat soalnya. Soal ini berkaitan dengan menentukan perumpamaan. Kita lihat, perumpamaan terdapat pada kalimat. Oke, perumpamaan itu kata-kata bisa majas, ungkapan yang bermakna kiasan atau tidak sebenarnya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya itu kalimat ketiga. Perhatikan kalimat ketiga, ada kata menciptakan. Menciptakan sama dengan kata membuat, ya. Biasanya dilakukan oleh Allah atau orang, manusia. Kita lihat di kalimat ketiga, kepedulian terhadap orang lain menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Kira-kira siapa yang menciptakan di kalimat ini? Ya, di kalimat ini yang menciptakan bukan Allah atau orang, melainkan kepedulian. Nah, ini menunjukkan kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Oke, makanya jawabannya adalah kalimat 3. Kita lihat soalnya, kalimat 3 dan 4 pada bacaan di atas mengandung hubungan. Oke, soal ini berkaitan dengan menentukan hubungan antar kalimat. Oke, ada beberapa pilihan di sini. Apakah hubungannya penjelasan, penegasan, perluasan, penambahan, atau pemerincian? Kata kuncinya adalah kalimat 4. Kalimat 4 itu apakah menjelaskan, menegaskan, atau pilihan yang lain? Kita baca ya dua kalimat tersebut. Oke, jawabannya B ya, penegasan. Kita baca ya dua kalimat tersebut. Apakah benar, apakah terbukti ya penegasan? Kepedulian terhadap orang lain menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Oke, kalimat 4, seseorang yang memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain dapat mencegah konflik antar sesama. Terbukti, kalimat 4 menegaskan isi kalimat 3. Apa bukti bahwasanya kalimat 4 menegaskan isi kalimat 3? Kita lihat kalimat 4 itu mengulang ya isi dari kalimat 3, bahkan memperkuat ya isi kalimat 3. Isi kalimat 3 mengatakan kepedulian menciptakan keharmonisan. Kalimat 4, seseorang yang peduli terhadap orang lain dapat mencegah konflik antar sesama. Ini jelas sekali menguatkan ya isi dari kalimat sebelumnya. Jawaban B tepat. Ya, kita lihat soalnya. Kata pudar pada kalimat 7 berasosiasi dengan kata. Oke. Soal ini berkaitan dengan asosiasi ya. Kata pudar pada kalimat 7 ya yang ditanya ya. Asosiasi sendiri bermakna pergeseran makna karena persamaan sifat.
Oke ya. Nah, kita lihat, kita sederhanakan ya kalimat 7-nya, sikap kepedulian pudar. Nah, pudar di situ berasosiasi dengan kata apa? Kita baca kalimatnya. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, sikap kepedulian sosial generasi muda menjadi pudar. Oke ya. Pudar di sini jelas ya mengandung makna lain ya dalam konteks kalimat 7 karena subjeknya di situ kan sikap kepedulian sosial. Nah, kira-kira makna lainnya itu apa yang sesuai dengan konteks kalimat 7? Ada beberapa pilihan di situ: suram, kabur, labil, hilang, kendur. Ya, kata pudar ya pada kalimat 7 berasosiasi dengan kata kendur. Kayak kendur ya dapat juga bermakna melemah atau berkurang. Oke, jawabannya adalah yang E. Ya, kita lihat soal berikut. Persamaan makna gadget ya atau gadget ya dalam bahasa Inggris pada bacaan di atas adalah. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah gawai. Oke, gadget sendiri atau gadget ada di kalimat 12. Hampir setiap saat mereka hanya terfokus pada gadget atau gadget ya yang ada di tangannya. Oke, ini sesuai dengan makna dalam KBBI ya bahwasanya gadget itu bermakna gawai. Jadi jawaban D tepat. Oke, kita lihat soal berikut. Kata kunci yang terkait dengan hedonisme pada paragraf pertama bacaan di atas adalah. Jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya kesenangan. Oke, kita lihat ya alasannya. Kata kunci sendiri bermakna kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Dalam hal ini adalah hedonisme. Kita lihat paragraf 1 berisi definisi hedonisme. Kita lihat kata-kata yang diulang atau yang menjadi kata kunci ya kata tersebut. Oke, kita fokus ke paragraf 1. Di kalimat awal dikatakan hedonisme merupakan sebuah pandangan hidup yang menyatakan bahwa kesenangan untuk menikmati segalanya adalah tujuan hidup manusia di dunia ini. Ada kata kesenangan. Kalimat 2-nya di bagian akhir juga ada kesenangan. Pengertian hedonisme dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian di kalimat berikutnya lagi, ya, menurut Colin Game, hedonisme merupakan sebuah doktrin yang menyampaikan bahwa kesenangan adalah. Dan di kalimat terakhir, kalimat 4, juga disinggung bahwasanya hedonisme dikatakan pula sebagai suatu dorongan individu untuk berperilaku dengan memegang prinsip kesenangan. Jadi terbukti hedonisme ya kata kuncinya adalah kesenangan karena kata ini ya mewakili konsep yang telah disebutkan. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lihat soal berikut. Persamaan makna kata doktrin pada kalimat 3 bacaan di atas adalah. Oke, kita ditanya terkait persamaan makna atau ya sinonim. Ya, sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama tetapi bentuknya berbeda. Nah, pertanyaannya doktrin ya pada kalimat 3 memiliki persamaan makna dengan kata apa? Kita lihat di kalimat ketiganya. Oke. Menurut
Colin Game, hedonisme merupakan sebuah doktrin yang menyampaikan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting di dalam hidup. Oke, dari pilihan yang ada, kira-kira yang mana yang merupakan sinonim kata doktrin? Ya, jawabannya adalah ajaran. Ya, jadi sesuai dengan konteks kalimatnya. Hedonisme merupakan sebuah ajaran yang menyampaikan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting di dalam hidup. Jadi jawaban C tepat. Ya, kita lihat soal berikut. Frasa atau gabungan kata prinsip kesenangan pada kalimat 4 sama polanya dengan frasa. Oke, soal ini berkaitan dengan menentukan pola frasa yang sama. Oke, adik-adik tahu mungkin ya langkah-langkahnya. Tentukan jenis katanya atau kategori katanya. Oke, jawabannya adalah D, saat kebersamaan memiliki pola frasa yang sama dengan prinsip kesenangan. Kita bahas ya, prinsip kesenangan itu frasa yang disusun oleh kata benda. Jadi KB di sini adalah kata benda. Prinsip kata benda, kesenangan kata benda. Dan lihat, kesenangan itu berperan sebagai atribut ya. Jadi prinsip adalah inti frasanya, kesenangan adalah atributnya. Dan atributnya di sini berimbuhan, ada imbuhan ke-an di situ. Oke ya, jadi di samping jenis katanya, kata benda, perhatikan juga imbuhannya. Oke. Kita lihat pilihan yang lain. Yang A, dukung perubahan. Oke, kata dukung itu termasuk prakategorial, jadi bentuk yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Oke, terus perubahannya imbuhan peran di situ ya sebagai kata benda. Jelas ini bukan jawaban karena berbeda ya. Terus yang B, hidup serba mewah. Oke, hidupnya itu kata kerja ya. Terus serba mewah, mewahnya itu kata sifat. Nah, serbanya itu bentuk terikat sebetulnya. Oke, kemudian yang C, penuh kebahagiaan. Penuh itu kata sifat, kebahagiaan kata benda. Oke, terbukti A, B, C tidak sesuai atau berbeda ya dengan pola prinsip kesenangan. Yang D, saat kebersamaan yang menjadi jawaban kita ya di soal ini. Saat itu kata benda, oke, kebersamaannya juga kata benda, jadi terbukti tepat. Lalu kebersamaannya itu sebagai atribut ya dalam frasa tersebut. Kita lihat kebersamaan sama seperti kesenangan mengandung imbuhan ya. Jadi terbukti prinsip kesenangan ya, frasa atribut berimbuhan ya karena kata keduanya itu mengandung imbuhan. Terus yang D, saat kebersamaan juga sama, frasa atribut berimbuhan. Bagaimana dengan yang E? Yang E polanya sebetulnya sama, kata benda, keluangan kata benda, waktu juga kata benda. Bedanya apa dengan yang D? Ya, yang E berbeda dari sisi intinya. Yang E itu kan intinya keluangan, waktu sebagai atribut. Nah, imbuhannya adanya di inti ya, keluangan, ada imbuhan ke-an di situ. Sementara prinsip kesenangan itu imbuhannya ada di bagian atribut. Nah, itu yang membuktikan jawaban E berbeda ya dengan prinsip kesenangan. Jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat soal berikut. Makna kata menjangkiti ya pada kalimat 5 terungkap pada kalimat. Oke, jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya C. Penyakit tersebut menulari anak-anak di bawah umur. Kata apa kira-kira pada pilihan yang C yang merupakan makna dari kata menjangkiti yang sama ya dengan kalimat
5. Ya, kata menulari. Oke, kita lihat ya kalimat 5-nya. Gaya hidup hedonisme banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, tidak hanya pada pelajar dan anak-anak muda atau mahasiswa, tetapi juga sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat. Menjangkiti bermakna menulari atau menular kepada. Yang ada di pilihan yang C, jawaban C tepat. Kita lihat soal berikut, kata berduit. Oke, pada kalimat 6 berasosiasi dengan kata. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kata berduit pada kalimat 6. Kita lihat kalimatnya. Awalnya gaya hidup ini hanya dilakukan oleh kebanyakan dari orang-orang berduit. Oke, dalam kalimat ini jelas berduit mengandung makna lain, ya, bukan sekadar memiliki duit saja. Oke, kira-kira apa? Ada beberapa pilihan di sini. Asosiasi sendiri merupakan pergeseran makna karena persamaan sifat. Oke ya, jadi kata berduit di sini mengalami pergeseran makna ya sesuai dengan konteks kalimat 6. Kira-kira maknanya apa? Apakah mampu, feodal, petinggi, kaya, atau bergaya yang sesuai dengan konteks kalimat 6? Ya, jelas jawabannya adalah kaya. Awalnya, gaya hidup ini hanya dilakukan oleh kebanyakan dari orang-orang kaya, sesuai dengan konteks kalimat 6. Jadi terbukti, kata berduit pada kalimat tersebut berasosiasi dengan kata kaya. Jawabannya D. Ya, kita lihat soal berikut. Apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan dalam 2 paragraf, susunan kalimatnya yang tepat adalah. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya A. 1, 2, 3, 4 ya, paragraf 1-nya, kemudian 5, 6, 7, 8 paragraf keduanya. Oke, ini sesuai dengan syarat paragraf. Ya, ada salah satu syarat paragraf itu kesatuan. Ya, maksudnya satu paragraf harus memiliki satu ide pokok. Ya, jangan lebih. Ya, sekali lagi, satu paragraf, satu ide pokok atau satu pokok pembicaraan. Oke. Perhatikan, 1, 2, 3, 4 itu satu ide pokok, ya, berbicara tentang definisi konsumerisme. Kita perhatikan, 1 sampai 4 itu semuanya membahas terkait definisi atau pembatasan konsumerisme. Kemudian 5, 6, 7, 8, kalau kita perhatikan di teksnya, membahas contoh dan dampak ya konsumerisme. Jadi ini terbukti ya bahwasanya pemecahan paragrafnya itu yang A. Oke, kita lihat soal berikut. Kata paham pada kalimat 2 bersinonim dengan kata. Oke, ya, soal ini berkaitan dengan sinonim. Kata paham pada kalimat 2. Konsumerisme disebut juga sebagai paham atau ideologi kelompok yang menjalankan proses konsumsi dan pemakaian barang-barang produksi secara berlebihan. Oke, paham dalam konteks kalimat ini kira-kira bersinonim dengan kata apa? Sinonim sendiri bermakna 2 kata atau lebih yang memiliki makna yang sama, tetapi bentuknya berbeda. Oke, jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya aliran. Jadi paham dalam kalimat 2 bersinonim dengan kata aliran. Konsumerisme disebut juga sebagai aliran atau ideologi kelompok yang menjalankan proses konsumsi dan pemakaian barang-barang produksi secara berlebihan. Tepat ya kata aliran sebagai sinonim ya dari kata paham. Jadi jawaban B
tepat. Kita lihat soal berikut, susunan kata yang dicetak tebal pada kalimat 2 dapat diubah menjadi. Kita lihat yang dicetak tebal pada kalimat 2 itu proses konsumsi dan pemakaian barang-barang. Oke, kira-kira diubah menjadi pilihan yang mana? Ya, jawabannya A, pemakaian barang-barang. Adik-adik, soal ini berkaitan dengan kehematan. Ya, kehematan salah satu ciri keefektifan atau kalimat efektif. Jadi, penggunaan susunan kata yang bercetak tebal pada kalimat 2 ya, tidak hemat atau boros. Proses konsumsi dan pemakaian barang-barang itu mengandung pemborosan. Kalau kita cek dalam KBBI, konsumsi itu bermakna pemakaian barang hasil produksi. Jadi, kalau kita tulis lagi ya, proses konsumsi dan pemakaian barang-barang itu jelas mengandung pemborosan. Konsumsi sama saja dengan pemakaian barang-barang hasil produksi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang A. Jadi kita hapus ya proses konsumsinya. Jadi kita hanya menggunakan pemakaian barang-barang. Itu ya jawabannya yang A. Kita lihat soal berikut. Kata pemubaziran pada kalimat 3 dibentuk ya dengan pola yang sama dengan kata. Oke, perhatikan jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya pemusnahan. Oke ya. Nah, ini dia adik-adik ya, ini terkait dengan pembentukan kata ya, terkait dengan pengimbuhan juga atau afiksasi ya, proses pengimbuhan. Perhatikan pean, imbuhan pean ya bertemu dengan kata mubazir menjadi pemubaziran. Perhatikan kata atau unsur yang dicetak tebal. Pe di situ tetap sebagai pe, tidak mengalami perubahan menjadi pem atau peng. Yang kedua, pean bertemu dengan kata boros menjadi pemborosan, berubah. Ya adik-adik, dari pe menjadi pem, artinya berbeda ya pemborosan dengan pemubaziran dari proses pembentukannya. Kita lihat yang ketiga, pean bertemu dengan kata pulih menjadi apa? Pemulihan, menjadi pem, kemudian pulih, p-nya luluh, berbeda dengan pemubaziran. Terus yang keempat, pean bertemu kata musnah menjadi pemusnahan. Beda atau sama dengan pemubaziran? Sama. Jadi tidak mengalami perubahan, tetap pe di situ. Dan juga tidak mengalami peluluhan. Makanya jawabannya yang C, pemusnahan. Yang keempat, pean bertemu kata basmi menjadi pembasmian. Oke, sama dengan pemborosan. Kemudian pean ditambah hambur jadi penghamburan. Pe-nya berubah jadi peng. Oke, terbukti ya jawabannya adalah yang C. Jadi pe-nya tidak mengalami perubahan, tetap pe ya ketika bertemu kata dasar. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Nggak usah pakai lanjut ya. Lanjut aja, nggak apa-apa. Oke. Kita perhatikan soal berikut. Kalimat yang tidak berpola dasar yang sama pada bacaan di atas adalah kalimat. Oke, adik-adik, soalnya berkaitan dengan pola dasar ya. Oke, adik-adik mungkin mengenal ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian adik-adik juga mengenal kalimat aktif, kalimat pasif. Kalimat aktif, subjek melakukan perbuatan. Cirinya, predikatnya berawalan me atau berawalan ber.
Kalimat pasif, subjek dikenai perbuatan, predikatnya berawalan di atau ter. Oke, jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya D, 5 dan 7 ya, tidak berpola dasar yang sama. Kita perhatikan, kalimat 5 adik-adik dalam paragraf ini merupakan kalimat pasif. Apa buktinya? Perhatikan, predikatnya ditemukan, awalan di, ya, itu menunjukkan kalimat 5 adalah kalimat pasif. Sementara itu, kalimat 7 adalah kalimat aktif. Kita lihat cirinya apa? Predikatnya berawalan me, yakni merugikan. Kemudian ada kata menguntungkan juga ya di kalimat 7 tersebut. Oke, jelas menunjukkan kalimat 7 ini kalimat aktif. Nah, ini berbeda ya, kalimat 5 dan 7 dari sisi jenis kalimat dan tentunya berbeda juga dari sisi pola dasar kalimat. Oke, jawabannya yang D. Kita perhatikan soal berikut. Simpulan yang tepat isi bacaan di atas adalah. Oke, soal ini berkaitan dengan menentukan simpulan bacaan yang tepat. Yang jelas ya pilihannya itu harus ya jawabannya itu harus mewakili ya kedua paragraf dalam bacaan ini. Ya, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya C. Pisang adalah buah yang mudah didapatkan dan bermanfaat untuk kesehatan otak. Oke adik-adik, kita buktikan bahwasanya yang C ini termasuk kalimat simpulan yang benar ya. Oke, kita lihat pisang adalah buah yang mudah didapatkan. Oke, ini ide pokok ya dari paragraf pertama. Salah satu buah yang paling mudah didapatkan di Indonesia adalah pisang. Kalimat 2, 3 menjelaskan kalimat tersebut. Oke. Unsur yang berikutnya, dan bermanfaat untuk kesehatan otak. Ini ide pokok dari paragraf keduanya. Kandungan ini ternyata sangat baik bagi kesehatan otak, khususnya dalam membuat fungsinya meningkat. Kalimat berikutnya 6, 7, 8, 9 menjelaskan ya manfaat pisang untuk kesehatan otak. Jadi terbukti jawaban yang C itu simpulan yang tepat karena mewakili kedua paragraf. Kita lihat soal berikut. Kalimat yang tergolong tidak logis pada bacaan di atas adalah kalimat. Oke, kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya C. Oke, adik-adik, tidak logis dalam PPU itu dapat berupa kesalahan, ya, ketidakjelasan subjek predikat atau ketidaklengkapan subjek predikat dalam kalimat. Oke, kita lihat ya kalimat 3, perhatikan. Selain manis dan mengenyangkan, pakar kesehatan menyebut pisang sebagai salah satu buah yang bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh. Perhatikan baik-baik adik-adik kalimatnya. Selain manis dan mengenyangkan, pakar kesehatan menyebut pisang sebagai salah satu buah yang bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh. Subjek ya pada kalimat tersebut adalah pakar kesehatan. Sementara kalau kita perhatikan bagian keterangannya, selain manis dan mengenyangkan. Adik-adik perhatikan, teliti bagian keterangannya, manis dan mengenyangkan itu apa? Ya, manis dan mengenyangkan itu pisang, bukan pakar kesehatan. Nah, seharusnya ada kelogisan, ya. Kita perhatikan perbaikan yang tepat
ya untuk kalimat tersebut agar logis antara keterangan dan unsur-unsur yang lainnya. Ya, ini perbaikannya. Jadi kita masukkan kata pisang. Selain pisang manis dan mengenyangkan, pakar kesehatan ya, menyebut pisang sebagai salah satu buah yang bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh. Yang manis dan mengenyangkan apa? Pisang. Yang menyebut pisang sebagai salah satu buah yang bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh, pakar kesehatan. Oke, perbaikan ini tepat. Kalimatnya juga menjadi logis karena subjek predikatnya, keterangannya juga jelas. Jawabannya yang C. Adik-adik perhatikan soal berikut. Hubungan kata buah ya dengan pisang pada kalimat 1 dapat dianalogikan dengan. Oke, teliti dalam mengerjakan soal ini. Kita lihat kalimat 1 ya, hubungan buah dengan pisang. Salah satu buah yang paling mudah didapatkan di Indonesia adalah pisang. Oke, jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya E. Adik-adik, buah dengan pisang pada kalimat 1 itu mengandung hubungan kata umum dengan kata khusus. Buah itu kata umumnya, pisang kata khususnya. Nah, ini sama dengan yang E, kacang dengan buncis. Jadi kacang itu kata umum, buncis itu kata khusus. Jadi jawaban E tepat. Oke, adik-adik perhatikan soal berikut. Kata kandungan pada paragraf kedua bacaan di atas bermakna gramatikal yang sama dengan kata. Oke, kira-kira apa? Oke, makna gramatikal itu adalah makna yang muncul akibat adanya proses gramatika, seperti proses afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau penggabungan kata. Makna ini dipertentangkan dengan makna leksikal. Leksikal itu makna kamus. Makna gramatikal berarti makna yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke, kita lihat ya paragraf kedua yang mengandung kata kandungan. Oke, ada di kalimat 5. Kandungan ini ternyata sangat baik bagi kesehatan otak, khususnya dalam membuat fungsinya meningkat. Oke, kira-kira kata kandungan pada kalimat ini bermakna apa? Ya, jawabannya adalah yang B, muatan. Muatan ini ternyata sangat baik ya bagi kesehatan otak ya, khususnya dalam membuat fungsinya meningkat sesuai dengan konteks kalimatnya. Jawabannya yang B. Kita lihat soal berikut, kata konsentrasi pada kalimat 6 dapat diubah bentuknya menjadi. Jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya berkonsentrasi. Kita lihat kalimat 6. Oke, yang mengonsumsinya pun akan lebih baik dalam berpikir, konsentrasi, dan mengingat. Adik-adik, soal ini terkait dengan kesejajaran. Ingat, kesejajaran salah satu ciri keefektifan atau salah satu ciri kalimat efektif. Kita lihat unsur-unsur yang diperinci ya pada kalimat ini. Adik-adik perhatikan ada ketidaksejajaran. Berpikir, konsentrasi, mengingat. Berpikir itu kata kerja, konsentrasi kata benda, mengingat kata kerja, tidak sejajar. Oke, perbaikannya bagaimana? Sesuai dengan pilihan yang D, kita ubah menjadi kata berkonsentrasi. Oke, jadi berubah menjadi kata kerja, sejajar dengan unsur-unsur lainnya. Jawaban D tepat.